Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, di mana kita dapat kembali melanjutkan majelis kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan membawa kebaikan yang banyak bagi kita sekalian. Baik, kali ini kita melanjutkan lagi seperti dalam buletin. Berikutnya nanti saya lagi cari di penerbit buku panduannya ini ya, Safinatun Najah. Sudah ada bukunya kecil. Nanti penjelasannya tetap saya kasih dalam buletin, namun buku ini nanti ibu-ibu jadikan pegangan. Soalnya kalau buletin biasanya ibu-ibu hilang ini buletinnya. Ya, dan dengan buku ini mudah-mudahan jadi pegangan terus-menerus. Ini bukunya ringkas, jadi tinggal mencatat poin-poin penting saja. Nah, sebelum saya memulai, kali ini saya jelaskan dulu karena ini kaitannya dengan amal awal Zulhijjah. Saya jelaskan tentang amalan awal Zulhijjah terlebih dahulu. Amalan awal Zulhijjah. Tanggal berapa sekarang, Bu? Hijriahnya tanggal berapa? Ya. Hijriahnya 3. Ya, sekarang sudah hari ketiga ya. Sekarang saya mulai dari tanggal 1 sampai 9. Hijriah ya ini ya. 1 sampai 9 Zulhijjah. Amalannya 1 takbir. 2 puasa sunnah. Ini takbirnya mutlak. 2 puasa sunnah. 3 larangan potong kuku dan rambut. 4 bagi sahibul kurban. Kemudian yang keempat, sedekah. Dan amalan umum. Saya jelaskan dulu, dicatat dulu, Bu. Ini 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Coba lihat, amalan yang pertama apa? Takbir mutlak. Takbir mutlak itu artinya disuruh bertakbir kapanpun dimanapun di awal-awal Zulhijjah ini. Ada situ Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, itu sampai takbir di pasar-pasar. Kemudian ketika mereka bertakbir, lantas jamaah yang lainnya yang mendengar mereka bertakbir ikut bertakbir pula. Itu terjadi di awal-awal Zulhijjah. Takbir mutlak ya. Mutlak itu artinya tidak terkait tempat, tidak terkait waktu. Terus
Amalan kedua apa di sini? Puasa sunnah. Ibu bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa sunnah. Apa niatannya? Puasa awal Zulhijjah. Bisa memilih 9 hari full. Kalau nggak sibuk. Bisa memilih cuma hari yang dimaui saja, atau yang dipentingkan tanggal 9-nya. Nanti saya jelaskan untuk tanggal 9-nya. Yaitu puasa Arafah. Terus amalan yang ketiga apa? Larangan potong kuku dan rambut. Ini rambut kepala ataupun rambut yang lainnya dilarang untuk dipotong bagi sahibul kurban. Sahibul kurban itu yang keluarkan biaya. Kepala keluarga berarti kalau suami yang keluarkan. Apa ini berlaku bagi anggota keluarga? Tidak berlaku. Istri tidak berlaku, anak-anak tidak berlaku. Maka kalau itu dari suami, maka suruh suami nggak potong kuku, nggak potong rambut. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Berarti kalau hewan kurbannya disembelih tanggal 13, misalnya hari tasyrik terakhir, berarti sampai tanggal itu 13 hari nggak motong-motong. Makanya sebelum masuk tanggal 1 harusnya sudah bersih-bersih. Entah ini hukumnya haram, entah hukumnya makruh. Yang jelas baiknya tidak dilakukan. Sudah ini ya, 3 amalan ya, 4 sedekah. Ini umum karena amalan apapun boleh dilakukan di awal Zulhijjah. Sedekah juga bagus di awal Zulhijjah. Sekarang tanggal 9 khusus. 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari Arafah lagi ngapain jamaah haji? Wukuf di Arafah. Nah, sekarang kita bahas yang tidak berhaji. Apa yang disunahkan? 1. Puasa Arafah. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Dua, memperbanyak doa. Karena Nabi SAW katakan khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa doa pada hari Arafah, tanggal 9. 3, membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu tak tulis nggak ini? Perlu? Sudah hafal kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun ada satu masalah ibu-ibu. Tanggal 9 Zulhijjah ini di Indonesia nanti tanggal 21 Agustus ya. 22 kan Idul Adha. Sedangkan di Saudi itu wukufnya tanggal 20. Wukuf Arafah tanggal 20. Sedangkan Indonesia hari Arafahnya tanggal 21, hari Selasa. Di sana wukufnya hari Senin. Saya sarankan tanggal 9-nya tetap ikut di Indonesia. Tanggal ini 21. Atau ibu puasa 2 hari. Senin, Selasa. Senin pas bertepatan dengan wukuf. Selasanya 9 Zulhijjah waktu Indonesia. Jadi 2 hari. Gimana kalau masih punya utang puasa? Apa boleh lakukan puasa Arafah? Gimana ibu-ibu? Boleh atau tidak? Gimana kalau masih punya utang puasa? Apakah boleh puasa Arafah? Boleh atau tidak? Boleh. Puasa qadha atau nyaur puasa, bayar utang puasa tadi masih bisa ditunda. Itu masih bisa ditunda. Jadi tidak masalah. Dahulukan ini dulu. Terus amalan berikutnya apa tadi? Memperbanyak doa. Karena Nabi SAW katakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Terus yang ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Sudah, ini tanggal 9 ya. Sebenarnya ada satu lagi lanjutannya. Masih ada tanggal 9 satu lagi. Tapi ini berlaku sampai tanggal 13. Sekarang 9 sampai 13 Zulhijjah. Memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir dari kapan? Dari subuh tanggal 9 ini. Hari Arafah berarti ya. Berarti hari Selasa. Besok Selasa mulai. Dari subuh hari Arafah. Sampai dengan asar hari tasyrik yang terakhir. Ingat ya, ini dilakukan ba'da sholat ya. Disuruh memperbanyak takbir. Dari kapan ini? Subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Hari tasyrik terakhir tanggal 13 kan berarti. Rebu tanggal 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13. Berarti hari Sabtu waktu asarnya. Setiap pada sholat perbanyak takbir. Entah ibu itu baca langsung setelah salam itu langsung takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Atau baca zikir sholat dulu kemudian bertakbir. Baca zikir pada sholat baru bertakbir. Lalu sekarang ini sudah hari tasyrik. Amalan pada hari tasyrik. 1.
Ingat, tanggal 10 Idul Adha, 11 tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik tidak boleh puasa. Terus gimana, ada anjuran ketika mau berangkat sholat Idul Adha, sebelum berangkat sholat biasanya apa dulu anjurannya? Anjurannya apa? Puasa. Disuruh puasa. Itu bukan istilahnya puasa, nggak boleh puasa malahan. Itu cuma tidak boleh makan minum bagi yang punya kurban. Ketika pulang dia segera nyembelih kurban tadi untuk dia makan, biar lahap ketika makan daging kurban tadi. Berarti bagi yang tidak punya kurban tidak berlaku sunnah tersebut. Karena apa? Masih tidak boleh puasa, nggak boleh puasa. Haram kalau puasa di situ. Para ulama nggak pernah katakan itu puasa, nggak boleh katakan puasa. Masih ya, masih berlaku juga hari tasyrik ya. Kemisnya itu masih hari Kemis, yang punya kebiasaan Senin Kemis nggak boleh puasa, haram. Tidak boleh puasa. Sampai tasyriknya rampung, Sabtu, setelah Sabtu baru boleh puasa lagi. Yang punya puasa Daud misalnya, setelah Sabtu baru boleh puasa Daud. Ada lagi hari tasyrik, tidak boleh puasa, disuruh memperbanyak zikir. Zikirnya bebas. Namun di sini ada lagi memperbanyak doa. Doa yang dianjurkan itu doa sapu jagat. Memperbanyak doa sapu jagat. Dalilnya itu surat Al-Baqarah 200-201. Tafsirannya itu ini, disuruh praktekkan doa sapu jagat pada hari tasyrik. Sudah, ada pertanyaan tentang amalan ini dulu? Ada pertanyaan, Bu? Ya. Waalaikumsalam. Tadi kan amalan sunahnya itu bagi sahibul kurban sebaiknya tidak makan atau minum sebelum hewan kurban sahibul itu disembelih. Jadi bagaimana jika hewan itu disembelih pada hari tasyrik? Ya berarti sampai situ. Namun hari tasyrik mau hari keberapa? Hari tasyrik yang ke tanggal 12-nya ya. Tanggal 12-nya hari Jumat berarti ya? Baik. Yang jelas itu ada, saya bahas dulu. Nabi SAW katakan, "Idza dakhala ahadukumul ashra Dzulhijjah." Jika salah seorang di antara kalian masuk awal Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, kemudian dia ingin untuk berkurban. Kemudian Nabi SAW katakan, janganlah dia sentuh, artinya jangan dia itu potong kukunya dan potong rambutnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai hewan kurbannya disembelih. Di sini yang pertama berarti poinnya satu, kalau sudah punya niatan ketika masuk awal Dzulhijjah. Sebagian riwayat menyebutkan niatannya itu ditandai dengan hewan kurbannya sudah dia beli. Dua berarti. Terus yang ketiga, tentang masalah hukumnya para ulama ada yang mengatakan makruh. Kalau mazhab Syafi'i itu makruh tanzih, artinya baiknya tidak dilakukan. Ada yang katakan haram. Namun tidak mencacati ibadah kurban kalau itu dilanggar. Jadi ingat, ini tidak ada kaitannya dengan sahnya kurbannya langsung, cuma larangan saja. Tidak ada kaitannya langsung, cuma larangan saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika mau masuk awal Dzulhijjah. Andai tadi misalnya berat sekali karena sampai tanggal 12 itu kukunya sudah panjang dan darurat untuk dia potong di situ, silakan.
Ya, kalau dalam keadaan darurat tidak masalah. Kalau mungkin rambut-rambut yang lain tidak terlalu urgen, biasanya kuku. Ya, ketika itu kalau memang darurat, urgen, boleh dia potong. Jadi ini yang dimaksud larangan ini. Tadi cuma berlaku bagi siapa? Sahibul kurban. Tidak berlaku bagi anggota keluarga. Panitia kurban juga tidak berlaku. Ada lagi? Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang tidak boleh dilakukan ya seperti larangan bagi wanita haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa saja. Yang bisa kita lakukan sekali awal. Iya. Berarti coba nanti dilihat yang awal tadi apa saja. Kalau di sini coba 9 sampai 13. Apa berarti? Takbir masih boleh. Zikir masih boleh. Doa masih boleh. Yang sebelumnya yang tanggal 9 puasa enggak boleh. Dia masih boleh memperbanyak doa, masih boleh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ini juga masih boleh takbir mutlak. Puasa sunnah enggak. Larangan potong kuku dan ini bagi sahibul kurban, sedekah masih boleh. Berarti yang tidak boleh puasa, sholat saja yang kaitannya dengan itu. Selainnya ibu boleh. Yang lagi datang bulan. Oke. Ya. Kalau yang dari tanggal 1 sampai 9 itu kan ada mutlak itu yang bacanya sama kayak Takbir mutlak itu baca seperti takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca seperti itu. Baik. Sudah ya? Maaf, yang saya tanyakan untuk sahibul kurban tadi, misalkan hewan kurban sahibul itu disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, otomatis kan sahibul dianjurkan untuk tidak makan dan minum dulu pada hari itu ya sampai hewan kurban itu disembelih lalu dimasak. Nah, gimana kalau hewan kurbannya disembelihnya pada tanggal 12 Dzulhijjah? Otomatis kan 2 hari. Makanya saya sudah bilang tadi, itu nggak harus, Bu. Saya sudah ulang berkali-kali tadi, tidak boleh puasa. Bukan harga mati. Sudah kalau kita habis sholat sudah makan minum saja. Nggak boleh puasa, haram puasa ketika itu. Nggak boleh sama sekali. Maka tidak boleh istilahkan puasa. Idul Adha sebelum mau berangkat sholat tidak boleh diistilahkan puasa. Keliru fatal itu. Saya sempat kritik beberapa dai juga yang bilang itu puasa. Saya bawakan ada perkataan Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm bilang nggak boleh puasa. Itu maksudnya bukan puasa. Cuma nahan saja. Kalau saya nggak nikmati daging kurban juga misalnya, karena saya serahkan kepada orang lain yang lebih butuh, ya sudah, nggak berlaku larangan itu. Dia nggak jalankan itu nggak dosa. Ya, dia langgar ini. Ya, sudah saya makan sebelum sholat pun nggak dosa dia, nggak masalah. Cuma suatu anjuran. Dan anjuran itu bagi yang punya kurban ingin disembelih. Sebagian masyarakat kan nyembelih kurbannya, namun jam 12. Baru itu siap semuanya. Itu baru daging, belum lagi dimasak. Masa nunggu sampai selesai jam 1, jam 2 gitu? Nunggu terus. Ya memang dia makannya lahap nanti, namun kasihan. Ya, gitu ya. Jadi bukan harga mati ya, monggo Bu. Ini yang dimaksud dengan puasa Arafah harus dosa berapa? Setahun yang lalu, setahun akan datang. Ya, maksudnya tanda-tanda untuk kita setahun yang akan datang kan kita belum kriterianya gitu loh. Bisa jadi maksudnya Allah beri taufik supaya dia tambah jadi lebih baik sehingga dosa-dosanya berkurang untuk akan datang, tidak dilakukan. Maknanya seperti itu. Begitu. Jadi dengan puasa itu dia tambah jadi lebih baik sehingga dosa-dosanya jadi berkurang nanti untuk berikutnya. Ada kebiasaan dosanya sebelumnya jadi berkurang. Itu yang dimaksud. Sudah? Baik, kita lanjut di buletin.
Kemarin telah kita bahas sampai dalil keberapa? Kedua, ketiga? Saya ulang hadis ketiga ya. Kita masih membahas rukun wudhu dan tata cara wudhu. Kalau rukun wudhu itu ada 6. Masih ingat? 1 apa? Niat. 2 membasuh wajah. 3 membasuh tangan sampai siku. 4 mengusap kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Kemudian 5 membasuh kaki sampai mata kaki. 6 tertib berurutan. Sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa cuma lakukan rukun saja? Cuma mau penuhi rukun saja, saya nggak mau yang lain-lainnya lagi. Kapan kira-kira ibu-ibu? Kapan? Kapan ibu bisa praktekkan cuma memenuhi rukun saja? Perjalanan ketika di mana? Pesawat bisa? Pakai apa kalau begitu? Bisa pakai air? Di pesawat masih bisa? Caranya gimana? Caranya ketika di pesawat memakai air tadi ketika penuhi cuma rukun saja. Karena kondisinya darurat sekali, air masih ada. Kalau saya masih tetap pentingkan pakai air ya daripada tayamum kalau air masih ada. Tetap airnya tidak akan jatuh ke lantai. Dengan cara ibu tahu ada botol kecil spray gitu, ya, pakai itu disemprotkan dan dikumpulkan di tangan. Kemudian penuhi rukun pertama, niat dulu. Kemudian yang kedua basuh muka, sudah kumpulkan itu di tangan, ya sudah terkumpul. Kemudian diusap ke muka. Berapa kali usapan? Sini kan kalau bahas rukun cuma 1, ya kan? Kemarin sudah kita singgung, nanti akan saya jelaskan lagi. Terus setelah itu kumpulkan lagi tangan untuk basuh tangan sampai siku. Cukup juga 1 kali. Kumpulkan air lagi ke tangan 1 lagi untuk basuh tangan sampai siku yang kiri juga. Setelah itu kepala itu diusap. Tangannya cukup basah saja. Terus lanjut telinga. Kalau mau tinggalkan telinga karena sunnah tidak masuk dalam rukun, telinga ditinggalkan. Ibu pakai jilbab kalau gitu gimana? Diusap jilbabnya, ya, diusap jilbabnya. Terus baru setelah itu kaki. Terus saya pakai kaos kaki gimana Ustaz? Diusap kaos kakinya dengan catatan ketika pakai kaos kaki sudah dalam keadaan berwudu. Jadi ketika itu kita praktekkan sesuai dengan rukun saja dipenuhi karena keadaan-keadaan darurat atau keadaan terbatasnya air. Terbatasnya air. Nah sekarang kita lihat ini tadi rukun. Kita kalau berwudu tidak hanya penuhi rukun saja ibu-ibu. Baiknya lengkapi dengan yang sunnah-sunnah, super lengkap lebih bagus. Pahalanya lebih banyak. Maka kita pelajari dari hadis wudu yang sempurna. Lihat di poin nomor 3 di halaman kedua. Saya bacakan ya. Humran, bekas budak dari Utsman, menceritakan bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air dalam wadah untuk berwudu. Meminta air dalam wadah untuk apa? Berwudu. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya 3 kali. Ini ya, dia minta air. Lalu airnya sudah ada, dia tuangkan ke tangannya. Cuci berapa kali di sini? 3 kali. Lalu membasuh kedua telapak tangannya. Kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah. Lalu berkumur-kumur. Jadi awalnya Utsman praktekkan cuma minta air. Airnya dituangkan ke tangan. Tidak dicelupkan dalam wadah. Ini misalnya wadah, Utsman tidak celupkan tangannya.
Kenapa demikian? Ada hadis yang menyatakan kalau bangun tidur, iza staiqadha ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu bangun tidur, maka janganlah celupkan tangannya langsung ke dalam wadah. Kenapa demikian? Nabi SAW katakan, karena engkau la tadri aina batat yaduh, karena engkau tidak tahu tadi malam tanganmu itu jalan-jalan kemana. Berarti ada kemungkinan menyentuh najis, ada masalah di tangan ini. Maka kalau bangun tidur jangan langsung dicelupkan. Kalau kita praktekkan, ini ada kerannya dinyalain. Ya, kerannya dinyalakan. Kemudian dicuci situ. Baru kemudian nanti dicelup. Kalau kita mau cuci tangan berikutnya, baru dicelup. Awalnya tidak boleh dulu. Ya, dicuci langsung dengan keran atau ada gayung misalnya, siram itu. Tidak dicuci langsung dengan cara mencelupkannya ke dalam wadah. Lalu di sini sebutkan, lalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalimat ini ibu-ibu sekalian menunjukkan kumur-kumur dan hidung itu sekali jalan. Apa maksudnya sekali jalan? Separuh air untuk mulut, separuh air lagi untuk hidung. Diulang sampai 3 kali. Biasanya yang kita praktekkan gimana? Mulut dulu 3 kali, terus hidung 3 kali. Berarti sudah 6. Kalau cara dari Utsman tadi mempraktekkan wudhu Nabi SAW, hemat jadi 3. Iya kan? Kalau kita sudah 6. Di sini kumur-kumur dan menghirupkan air ke dalam hidung, itu digabung jadi 3 kali saja. Caranya gimana tadi? Separuh air ambil ya, separuh air masukkan dalam mulut, terus dibuang. Separuhnya lagi untuk hidung dihirup, terus dibuang dengan tangan kiri. Ulang lagi, separuh air untuk mulut, dibuang. Separuh lagi untuk hidung, dihirup, dibuang lagi. Lalu kali yang ketiga seperti itu juga. Paham ini ibu? Caranya gimana tadi untuk mulut dan hidung? Ambil air, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Berapa kali diulang? 3 kali. Kita kan mau pelajari sesuai dengan tuntunan Nabi SAW kan? Praktekkan dulu seperti itu. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali. Wajah itu yang mana? Wajah itu bagian tumbuh rambut normal sini, turun ke batas telinga, turun lagi ke batas ini apa? Dagu, naik lagi ke batas telinga. Nah ini lingkup wajah. Ambil air, basuh ini. Semuanya harus kena. 1 kali itu memenuhi rukun. Kalau di sini 3 kali itu yang disunahkan. Ya, 3 kali yang disunahkan. Apakah leher ini masuk wajah? Tidak. Sehingga kalau ibu-ibu disuruh nutup aurat, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, berarti bagian leher tidak boleh terlihat. Karena leher ini atau bagian bawah, ini apa namanya ini? Di bagian bawah sini apa namanya? Bawah dagu sini, ini tidak masuk dalam wajah. Berarti baiknya ditutup. Ya, seperti itu. Jadi wajah paham ya? Bacaan wajah sudah paham? Baik. Terus, kemudian membasuh tangan hingga siku 3 kali. Sampai siku-sikunya ikut kebasuh. Tarik. 1 sampai sikunya terbasuh. 2, terus 3. Terus ulangi lagi yang kiri. Ya, 3 kali juga. 1, 2 sampai siku, kemudian sampai 3. Lalu di sini sebutkan, kemudian mengusap kepala. Di sini belum disebutkan tata cara. Namun di sini belum disebutkan telinga.
Cuma disebutkan kepala saja kan? Ya, nanti ada pembahasannya telinga itu bagaimana. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Berapa kali? 3 kali. Basuh sampai mata kaki 3 kali. Mana dulu? Kanan dulu dirampungkan, kemudian baru kiri. Afdolnya itu sambil digosok kakinya. Tidak ditaruh di bawah keran saja ibu-ibu. Paham? Taruh di bawah keran. Ini kerannya ngalir cuma set wis. Set. Udah. Dicuci dan digosok di bagian yang sela-sela jari, sunnah ketika wudhu itu. Dan biasanya luputnya itu ketika ditumit, ini nggak kena karena cuma taruh di bawah keran. Itu yang malas-malasnya diubah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ya, setelah Utsman praktekkan, barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Wudu apa tadi? Tadi yang dipraktekkan oleh Utsman. Itu wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia sholat 2 rakaat, lalu tidak berbicara di dalamnya, artinya khusyuk ketika sholatnya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti dianjurkan setelah berwudu, lakukanlah sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh nggak digabung dengan sholat yang lainnya ibu-ibu? Boleh. Misalnya pagi hari ini lagi ingin sholat duha, ibu habis wudu. Kan dalam hadis semua disebutkan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Boleh jadi saya masuk langsung dengan sholat duha. Maka masukkan sholat wudu juga boleh dalam sholat duha. Jadi cuma niatan sholat duha 2 rakaat saja, sudah masuk sholat wudu di dalamnya, tanpa menspesialkan sholat wudu secara khusus. Karena dalam hadis cuma disebutkan, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Enggak disebut. Berarti boleh langsung setelah itu sholat sunnah duha. Maka kalau orang itu ngaji, ibadahnya jadi simpel, sederhana, namun niatnya di dalamnya macam-macam sudah masuk. Namun kalau orang itu nggak paham, ibadahnya banyak, nggak bisa buat sederhana. Namun kalau sudah paham, ibadahnya kok kayak gitu aja. Iya, niatannya sudah dalam, di dalamnya itu banyak niatannya. Terus lihat lagi di bawahnya, bisa juga membasuh 2 kali. Dari Abdullah bin Zaid, Nabi SAW itu berwudu dengan membasuh 2 kali. Berarti 3 kali itu tidak wajib, 2 kali boleh, 1 kali juga boleh. Bisa pula berbeda-beda dalam membasuh, misalnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung 3 kali. Mencuci tangan 2 kali. Mencuci kaki sekali. Jadi yang untuk kumur-kumur 3. Untuk mencuci tangan itu 2 kali. Mencuci kaki 1 kali. Boleh. Enggak seragam, enggak masalah. Keterangan dimaksud adalah seperti praktek wudu Nabi SAW oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berikut ini. Sekarang kita lihat praktek yang lainnya lagi. Jadi ingat, beberapa sahabat itu telah menyaksikan wudu Nabi SAW dan mereka memberikan contoh. Tadi Utsman memberikan contoh. Sekarang Abdullah bin Zaid. Kita lihat dari Amr menuturkan dari bapaknya bahwa ia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangan, berarti cuci tangan dulu. Lalu membasuh tangan tadi 3 kali. Ia lantas mencelupkan kedua tangannya lagi ke dalam baskom. Lalu berkumur-kumur. Lalu memasukkan air ke dalam hidung.
dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 cidukan tangan. Artinya kumur-kumur dan hidung itu cuma dari 1 ciduk saja ini. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ia lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Ia lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Tangan sampai siku di sini hanya 2 kali, nggak sampai 3, boleh. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala sekali. Jadi diberi catatan di sini ibu-ibu, untuk mengusap kepala yang lebih tepat 1 kali. Dan di sini disebut mengusap. Ingat ya, ada membasuh atau mencuci itu berbeda dengan mengusap. Kalau membasuh atau mencuci, ini bahasa Arabnya al-ghuslu. Ini artinya airnya dikumpulkan, mengalir. Ada lagi istilah yang kedua, mengusap. Bahasa Arabnya itu al-mashu. Artinya tangan cukup basah. Lalu mengusap. Makanya kalau untuk kepala bukan istilahnya membasuh atau mencuci. Kalau membasuh atau mencuci jadinya gimana coba ibu-ibu kalau basuh rambut? Hah? Keramas. Repot sekali, setiap kali wudu disuruh keramas terus. Namun cuma disuruh apa? Al-mashu, mengusap, tangannya basah, airnya dibuang, sudah diusap. Coba lihat di sini kalimat dari Abdullah bin Zaid. Mengusap kepala berapa kali? 1 kali. Dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Nih. Dari apa tadi? Belakang ke depan. Tarik berarti ini tangannya basah. Dari depan lagi ke belakang. Belakang itu ini tengkuk. Ya. Atau bisa buat sebaliknya, dari depan tarik ke belakang, belakang tarik lagi depan, lalu lanjut nanti ke telinga. Nanti dengan telinga ini 1 kali jalan saja, nggak ambil air yang baru. Nanti ada penjelasannya. Paham cara mengusap kepala? Sekarang pertanyaannya, perlu nggak untuk mengusap sampai ujung rambut? Perlu nggak ibu-ibu? Ibu rambutnya panjang sampai bawah sini, perlu tarik gitu? Gini ke belakang? Perlu narik? Nggak. Disuruh apa tadi sampai di mana? Tengkuk saja. Sudah sampai sini. Gak usah paksakan sampai di bawah. Syariat Islam mempermudah hal itu. Kalimatnya di sini nggak disuruh sepanjang rambutmu, namun disuruh sampai ke belakang. Berarti tengkuk sini. Beliau lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Sudah paham mengusap kepala? Ya, bisa pilih ya tadi ya, dari depan, dari belakang ke depan. Tarik lagi dari depan ke belakang. Berapa kali? 1 kali. Atau dari depan tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan. Cuma 1 kali. Sudah hemat banyak nggak itu? Sudah hemat banyak atau belum? Sudah. Adapun yang tadi pembahasan Syafi'i tadi katakan usaplah kepala cuma sebagian.
Paham? Usap kepala sebagian maksudnya apa? Itu yang rukun. Kalau mau yang sempurna, maka usaplah seluruh kepala. Itu lebih afdol. Kalau tadi kan cuma penuhi rukun ya, cuma wajibnya saja. Maka kalau mau penuhi, jangan cuma pentingkan rukun, penuhi juga yang sunnah. Berarti diusap seluruhnya. Sekarang lihat dalil yang keempat. Cara mengusap kepala dan telinga. Dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu disebutkan, kemudian memulai mengusap bagian depan kepala dan ditarik sampai ke tengkuk, lalu kembali lagi ke tempat dimulainya tadi. Maka di dalam hadis ini disebutkan tengkuk tadi. Tarik dari depan sampai ke belakang ke tengkuk, tarik lagi dari tengkuk ke depan. Kemudian kepala baiknya diusap seluruhnya sebagaimana hadis wa masaha ra'sahu kullahu. Iya, yaitu Rasulullah SAW membasuh seluruh kepalanya. Dan juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berwudu dengan mengusap bagian depan kepala dan imamahnya serbannya. Beliau juga mengusap skop sepatunya. Dalil ini menunjukkan kalau pakai imamah itu penutup kepala laki-laki, yang ini sudah dicopot seperti sorban gitu. Ya. Kalau pakai seperti itu, Nabi SAW cuma usap bagian kepala sebagian, terus imamahnya lagi diusap. Namun ketika beliau tidak pakai, beliau usap seluruh kepala. Jadi dibedakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cara mengusap telinga. Cara mengusap telinga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengusap bagian dalam kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya dan kedua ibu jari mengusap bagian luar telinga. Jadi beliau mengusap bagian luar dan dalam dari dua telinga. Lihat, apa tadi yang di dalam? Jari apa? Telunjuk. Yang di luar ibu jari, jempol. Maka diusap tangannya gini. Tadi lanjut dari apa? Kepala. Jadi kepala kan diusap sekali. Airnya dibuang dulu. Terus tanpa ambil air baru, lanjut ini masukin tangan ke jari. Jari ke ini, telinga. Terus. Nah. 1 kali jalan. Hemat nggak? Hemat sekali. Baru setelah itu kaki sampai mata kaki. Selesai. Tentang masalah niat, tertib dan air, insya Allah di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dulu seputar wudu. Ya, jadi kita kalau berwudu lebih baik dengan wudu yang sempurna. Rukun itu kalau dipenuhi ketika darurat saja atau jumlah air yang sangat-sangat terbatas. Monggo, ada pertanyaan? Ditunggu. Pertanyaan yang lain juga boleh, Bu. Ya. Ibu-ibu banyak kan pakai makeup ya Ustaz ya? Iya. Makeupnya harus dihilangkan dulu. Dia dihilangkan dulu, Bu. Pakai water dulu. Berarti dihapus dulu. Ada cerita saking Ibnu Abbas, itu cerita tentang istri-istri Nabi SAW. Dulu juga senangnya make up. Istri-istri, para sahabat Nabi dulu. Ceritanya gimana ketika subuh, mereka mau laksanakan sholat subuh, hapus make up yang malam. Terus laksanakan sholat. Habis subuh make upan lagi. Lanjut lagi sampai zuhur. Datang zuhur, hapus make upnya lagi. Kemudian laksanakan sholat. Lalu habis zuhur make upan lagi untuk suaminya. Lantas Ibnu Abbas katakan, dan para wanita ketika itu tidak punya rasa berat sama sekali. Hapus pakai lagi, hapus pakai lagi, hapus pakai lagi. Ya, berat enggak tapi boros kalian malas. Nah.
Ya, seperti itu. Jadi baiknya dihapus dulu, apalagi kalau make upnya tadi tidak bisa membuat air masuk ke kulit. Ya, kalau bisa ya berarti ya terhapus make upnya. Itu Bu. Sudah, ada lagi. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak habis, itu masih ada. Kamu kan nggak disuruh ini ngalirkan, cuma basahin, kan masih ada. Enggak kering. Coba lagi deh. Ya. Oh ya. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermakeupnya setelah wudu. Bermakeupnya setelah wudu. Oh, jadi wudu dulu, setelah itu makeupan, terus setelah itu sholat, begitu. Aduh Bu, alami saja lah kalau sholat gitu aja. Aduh. Baiknya gini aja, diganti. Wudu, ya, makeupnya dihapus, terus wudu, terus sholat original. Ya, seperti itu apa adanya. Baru setelah itu urusan ibu lagi setelah itu. Ya. Setelah berwudu baru sholat. Begitu. Sudah. Ibu ngaji pelan-pelan aja, nanti pahami nanti maksud saya. Ya. Saya nggak mau jelaskan detail, nanti kena semuanya di sini. Masih bertabung, masih pertemuan kedua ini. Ya, ada lagi. Mau tanya kurban juga boleh. Yang tadi amalan Zulhijjah yang belum, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga itu mungkin nama bapaknya dulu, terus mungkin tahun depan nama ibunya, atau hanya sekedar kepala keluarga itu tidak mewakili semuanya. Baik. Saya sempat mendengar bahwa Rasulullah pun pernah berbicara untuk umatnya. Iya. Saya jelaskan dulu. Ketentuan kurban. Ketentuan kurban. Apa saja yang dijadikan kurban kalau di tempat kita? Sapi dan kambing ya. Sapi ini boleh patungan 7. Kambing 1. Berarti nanti di sini ada 1/7. Di sini ada 1. Ini Ibu. Kalau disebut 1, ini boleh kepala keluarga bawa nama keluarga. Misalnya kepala keluarganya Pak Muhammad. Maka nanti ketika disembelih hewan tadi, dia atasnamakan Muhammad dan keluarga. Maka yang ada dalam rumah, istrinya masuk pahala, anak-anaknya juga masuk pahala. Kalau ada simbahnya di rumah juga masuk juga dalam pahala di situ. Hah? Kalau pembantu enggak. Sekeluarga. Lihat ya, Muhammad dan keluarga. Berarti semuanya masuk. Maka walaupun suami cuma niatkan untuk dirinya dan keluarga saja, istri sudah dapat pahala. Sehingga saran saya, tidak perlu digilir istrinya nanti tahun depan, besoknya lagi anaknya, besoknya lagi anak kedua, besoknya anak ketiga, dan seterusnya. Cukup ini. Imam Syaukani katakan, walaupun mungkin dalam rumah misalnya ada 100 orang pun, masuk semua dalam pahala. Asalkan apa? Satu rumah.
Kalau dengan orang tua sudah beda rumah, oh berarti beda. Satu rumah. Adapun tadi yang disebut Nabi SAW pernah berkurban atas nama umatnya, khusus untuk baginda Nabi boleh atas namakan umatnya. Namun bagi individu kita tidak boleh. Dah, ada lagi ya. Untuk yang sunat-sunat tadi, berarti yang mencakup hanya si kepala keluarga saja. Iya. Ini Pak Muhammad aja berarti keluarganya nggak masuk, walaupun keluarganya ini diikutkan dalam niat. Artinya dapat pahala. Muhammadnya saja. Potong kuku cuma untuk Pak Muhammad. Walaupun istrinya ikut dalam niat. Terus Bu di belakang ya. Boleh. Kurbannya di sini, suaminya di luar kota gitu, boleh. Dia tidak menyaksikan langsung juga nggak masalah. Menyaksikan langsung hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, ada lagi. Ya. Kurban lan akikoh. Nah ini bagus nih pembahasannya. Apa tadi? Kurban dan akikoh. Sekarang saya jelaskan perbedaannya. Kurban itu untuk mensyukuri nikmat hidup. Kalau akikoh untuk mensyukuri nikmat apa ibu-ibu? Bayi yang lahir. Namun bentuknya punya kesamaan enggak? Kurban dan akikoh ada kesamaan atau tidak? Ada. Kesamaannya apa? Sama-sama ada menyembelih. Sekarang, kedua ini kurban itu hukumnya sunnah. Akikoh hukumnya sunnah, enggak wajib. Sunnahnya pun lihat dari kemampuan. Akikoh juga ini lihat dari kemampuan. Kalau enggak mampu jadi gugur. Misalnya orang tua ketika kita itu lahir, orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk akikohi dengan 1 ekor kambing untuk anak perempuan atau 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka akikohnya jadi gugur. Kurban juga, ibu nggak mampu kurban tahun ini ya, karena ada sebab sesuatu, ada kebutuhan, ibu nggak kena dosa. Sekarang apakah kurban dan akikoh ini boleh digabung? Itu punya pembahasan sendiri. Yang jelas masih boleh. Kurban dan akikoh bisa digabung, misalnya tadi menyembelih 1 ekor kambing saja. Ya, 1 ekor kambing. Namun ingat, ada di sini istilah di tengah kita itu akikoh ketika dewasa. Ya, akikoh ketika dewasa. Pendapat yang tepat tidak perlu. Karena tidak ada dalil untuk itu. Ibu dulu kecil belum diakikoi, sampai saat ini belum diakikoi juga tidak masalah. Dan kalau belum diakikoi masih boleh kurban. Tidak ada kaitannya akikoh dengan kurban, karena tujuannya beda. Ini nikmat hidup, ini nikmat apa? Bayi yang lahir. Ketika ada yang belum diakikoi masih boleh kurban. Dan yang tepat tidak perlu mencapai-capaikan diri untuk akikoh saat dewasa, karena akikoh harusnya urusan orang tua. Taruhlah belum diakikoh, sudah lepas itu, nggak masalah. Islam nggak bebani sama sekali. Kalau dulu itu nggak tahu, kalau dulu itu nggak punya kemampuan, sudah lepas hukumnya. Ya, gitu ya. Sudah paham Bu? Nah, akikoh itu baiknya pada hari ke-7, tidak mampu 14, tidak mampu lagi 21, tidak mampu lagi 28, tidak mampu lagi 35, tidak mampu lagi sebelum anak itu dewasa. Sebelum dewasa yang penting. Ada lagi?
Ya. Kalau untuk yang kembali ke masalah yang kurban tadi Ustaz, kalau untuk sohibul itu apakah diharuskan yang sudah dewasa atau boleh atas nama anak yang belum balik? Baik. Tadi sudah tak jawab. Kurban punya syarat. 1. Muslim. 2. Balik. 3. Punya kemampuan. 4. Sebagian memberikan syarat itu musafir atau tidak. Yang jelas 3 ini. 1. Islam. 2. Itu balik. 3. Itu punya kemampuan. Maka kalau anak ini anaknya sendiri punya kemampuan, ya sudah dia akikoi, dia kurbankan dirinya sendiri, kurban untuk dirinya. Namun kalau belum mampu, ya sudah atas namakan bapaknya yang nantinya punya uang untuk berkurban. Anak sudah masuk dalam pahala. Ada lagi? Terakhir. Cukup? Cukup nih? Pertemuan berikutnya tanggal berapa, Bu? Bu Rina? Pertemuan selanjutnya masih dalam konfirmasi. 19 September. Itu, Bu? Tanggal 5. 12. Ini 19 di saya itu. Mau tanya dulu mau enggak? Ya nanti di Bu Reina nanti ya. Sudah cukup ya? Baik. Itu saja kita cukupkan dan insya Allah akan ketemu lagi. Bahasanya ini ya masih sama. Nanti mudah-mudahan ada di pertemuan berikutnya buku ini. Ya kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Ini nanti disampaikan Pak Ustadz bisa menyediakan. Iya. Nanti saya sampaikan ketika bukunya sudah ada, lagi dipesan di penerbit soalnya. Saya memang buku ini saya sering bahas di mana-mana. Di pesantren saya juga saya bahas. Ya, masih dalam proses pencarian bukunya, masih belum dapat. Ya, demikian mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal soleh di awal Zulhijjah. Kita diberkahi rizki, dimudahkan dalam urusan-urusan dan juga dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah, dan kita senantiasa diberikan istiqomah dan diberikan juga ketenangan dalam berkeluarga. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.